Kita akan lihat dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Mulai ayat yang kedua kita baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Bukan waktu kita dapat bonus gaji naik, dapat hadiah, tidak. Apabila kapan kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jangan tutup dulu Alkitab saudara. Saya percaya sebodoh-bodohnya seorang manusia nggak akan setuju dengan kebenaran ini. Betul tidak saudara? Bagaimana jatuh dalam pencobaan, bahkan berbagai-bagai lagi, nggak cuma satu pencobaan, disuruh anggap itu suatu kebahagiaan. Nah, lagi sekali saya katakan, saya percaya tidak ada satupun orang yang setuju dengan firman ini. Bahkan orang itu bodoh sekalipun. Tapi inilah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan Tuhan. Saya ulangi, ketika sungguh-sungguh kita berjalan di dalam jalan Tuhan kita. Maka apa saja yang dianggap benar oleh lingkungan kita atau oleh dunia. Tapi justru itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudara. Konsep dan prinsip hidup Tuhan kita selalu bertentangan dan berbeda dengan semua orang yang mikir. Jadi persiapan kita yang paling penting berjalan dengan Tuhan adalah dianggap aneh oleh orang-orang di sekitar kita. Betul tidak? Kalau kita lihat ayat ini, aneh sekali. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan justru dianggap suatu kebahagiaan. Padahal dunia menganggap bahagia itu kalau uangnya tambah terus. Nggak kerja dapat duit. Wah, enak sekali dong kalau begitu. Nggak ada masalah dalam hidup. Tiap 3 bulan ganti mobil. Luar biasa. Itulah yang dianggap oleh dunia suatu kebahagiaan. Lalu kita tanya sekarang. Mengapa Bapa di surga memberikan kebenaran ini kepada kita? Dalam suratnya kepada orang-orang Korintus, Paulus berkata di pasal 1, nggak usah dibuka, saya cuma nyebutkan aja. 1 Korintus 1 berkatakan bahwa apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini, justru itu yang dianggap benar oleh Tuhan. Apa yang dianggap benar oleh dunia ini, belum tentu dianggap benar oleh Tuhan. Jadi istilahnya selalu kebalikan. Yang umum saja. Dunia akan berpendapat, hidup ini untuk mengumpulkan, untuk dapat. Betul, itu dunia. Tapi Bapak kita mengajar, hidup ini untuk memberi. Dunia berkata, kalau kamu disakiti, balas. Bodoh sekali kamu disakiti. Kamu mengampuni orang itu. Betul tidak? Tapi Bapak kita berkata, kamu disakiti, ampuni. Bahkan berkati orang yang memusuhi kamu. Hukum model apa ini? Yang jelas dunia gak akan pernah terima. Jadi lagi sekali, kalau saudara dan saya mau disebut anak-anak Bapa di surga, maka kita harus siap hidup terbalik dengan yang dunia ini ada. Tanpa konsep itu, maka kita belum layak disebut orang yang percaya. Lagi sekali, anggaplah saudara-saudara suatu kebahagiaan. Gila sekali kalau orang waras berkata, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan adalah suatu kebahagiaan. Saya terus ayat 3. Nah, ini tujuannya. Jelas sekali. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa, saudara? Ketekunan. Saya stop lagi. Jadi Papa punya tujuan khusus untuk melatih kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita sampai di ayat 3, maka kita langsung bisa simpulkan satu kalimat yang sangat tidak enak dan dunia sangat tidak setuju. Makanya kalau kita lihat ayat 3 secara kalimat sehari-hari, kalau saudara mau tulis silakan tulis. Berbunyi demikian kalimat itu. Bersahabatlah sebaik-baiknya dengan persoalan dan penderitaan. Kok nggak ada yang amin? Betul tuh kalau kita lihat ayat 3 itu,
Coba baca lagi ya, baca lagi. Sebab kamu tahu bahwa apa? Nah, stop dulu. Yang disebut ujian itu enak atau tidak enak? Apalagi terhadap iman. Bukan ujian terhadap apa-apa, terhadap iman. Orang-orang tua yang anak-anaknya baru selesai ujian akhir nasional, PMD SD, SMP, SMA, pasti tahu bagaimana kita sebagai orang tua was-was, anak-anak kita juga was-was dalam ujian itu. Betul? Nah, itu baru ujian sekolah. Sekarang firman ini mengatakan bahwa iman kita harus diuji. Maka kalau ujian iman itu harus ada dalam kehidupan kita, maka ini yang sangat tidak enak dalam hidup. Maka itu saya bisa menyimpulkan. Saudara mau catat silakan, dan harus saudara hafalkan. Menjadi Kristen yang benar menurut ayat ini, menurut firman Tuhan, menurut cara berpikir Bapa di surga adalah bersahabatlah dengan kesulitan dan penderitaan. Nah, yang lain pura-pura nggak dengar. Menjadi Kristen nggak bisa. Saudara lihat dari saudara kita yang namanya tercatat di Alkitab. Nggak ada satupun mereka tanpa proses mencapai kemuliaan atau janji yang Bapa berikan tanpa mengalami ujian-ujian itu. Kita lihat nenek moyang iman kita, Abraham, masih ingat itu? Bagaimana dia harus diuji? Saya nggak tahu kalau Abraham model kayak kita semua di sini. Ketika Ishak diminta, saya nggak tahu lagi itu. Kira-kira coba saudara renungkan. Kalau saya akan jawab gini, Tuhan saya itu nggak pernah minta anak. Tuhan yang janji sendiri. Betul? Masih ingat apa Abraham pernah berdoa untuk minta anak? Tidak. Tuhan yang janji. Anak sudah besar. Maaf, kalau misalnya masih bayi 2 bulan, 3 bulan dipersembahkan, oke lah. Ini sudah kelihatan remaja. Diminta lagi. Tapi lihat Abraham. Dia tidak ada bantahan sama sekali. Nah, dari sini kita belajar bahwa perjalanan hidup iman kita harus lewat ujian, lewat tes. Dan gak cuma sekali, 2 kali. Tapi percayalah, semua kita nanti akan sampai pada ujian akhir juga. Tapi bukan di SD ujian akhirnya, UN-nya bukan di SD. Percaya gak itu? Nah, kalau kita lihat 3 saudara kita, Abraham, Musa, Yusuf. Oke, mereka ini punya ujian akhir semua. Maka itu setelah mereka melewati ujian akhir itu, saudara baca baik-baik sampai mereka dipanggil pulang ke surga oleh Tuhan, tidak ada ujian lagi. Nah, jadi ayo kita kerjain UN kita. Oh, bukan UN, UAS, ujian akhir surga. Oke? Karena 3 saudara kita itu begitu mengalami ujian akhir, Bapa di surga tidak menguji mereka lagi. Dan itu luar biasa. Sebutkan ya, ujian akhir Abraham itu Ishak yang diminta. Saudara baca, setelah itu surga berkata, cukup, aku kenal engkau sekarang Abraham. Musa juga mengalami ujian akhir. Saudara nanti pulang boleh baca di Keluaran pasal 32. Ketika Musa sedang asik bersekutu dengan Tuhan di Gunung Sinai itu, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Musa, mereka memberontak. Ya, masih ingat mereka buat patung anak sapi? Ya, waktu saya di kelas sekolah minggu, ada anak tanya, Om, kenapa anak sapi? Waduh, itu nggak ada ayatnya nerangkan kenapa. Ya, dan buat Tuhan marah. Nah, itulah kritisnya anak-anak itu. Saudara, saya berdoa minta hikmat dari Tuhan. Nah, karena itu pakai logika anak-anak, maka saya ngomong dengan guyon saja. Mungkin kalau mereka buat patung sapi tua, Tuhan tidak marah. Ngerti nggak maksudnya itu? Karena Tuhan disamakan dengan anak sapi, kan kurang ajar. Pasti Tuhan marah. Kalau sapi tua masih lumayan. Nah, itu cuma cara berpikir saja. Nggak ada ayatnya, jangan cari saudara ya.